Makasih, 28 orang ya, ya. Makasih banyak. Ya, nanti ambil saya ini dulu. Jadi kita pengambilan sampelnya dikasih waktu jamnya antara jam 10 pagi dia kan nanti tahu cuma ketahuan nggak tahu ya pokoknya jam 4 lah kalau yang global 2. Assalamualaikum. Tes 9J. 9J. 9J mana suaranya? Ya, Bu. Ya, kedengaran ya suara Ibu ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Ya, Bu. terima kasih kalau kedengaran. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, nanti videonya dibuka supaya kelihatan ya. Supaya kelihatan orangnya, Ibu berbicara dengan siapa, tidak berbicara dengan benda mati, tapi berbicara dengan benda hidup ya. Ya. Kelas 9J untuk PM sudah sampai nomor berapa, Nak? Sampai nomor berapa? Modul pertama sampai nomor 33, Bu. Ya, 33. Ntar Ibu samain dulu ya, modul pertama. Aduh, ini wajah siapa nih? Adakah kelas 9J wajahnya begini? Ya, nomor 33. Sebentar kita cari nomornya. Nomor 33 tentang apa? Supaya sama. Yang udah selesai berarti di sini nomor 33 itu yang bukti kesalahan teks diskusi ya? Benar? Gibran? Iya, Bu. Eleora, siapa lagi nih? Akila, Satria, Dwanita, ya. Lanjut ke nomor 34. Semuanya sudah ada ya modulnya. Coba Eleora. Eleora baca nomor 34. Silahkan. Baca teksnya atau soalnya langsung? Boleh, soalnya saja langsung jawaban. Boleh dari teksnya dulu. Alasan kesalahan bagian teks laporan aplikasi tersebut adalah Tuh kan, kalau soalnya kan teksnya belum dibaca, Nak, jadi bingung. Nah, berarti kita baca dulu ya teksnya ya, Nak. Yang lain menyimak, belajar menyimak. Ya, kalau kita langsung ke soalnya apalagi teksnya belum dibaca, kita hanya menebak-nebak ya. Ya, silahkan Eleora dibaca dulu teksnya, setelah itu menjawab soalnya. Silahkan. sampah yakni bahan terbuang atau sengaja dibuang yang berasal
dari aktivitas manusia maupun proses dari alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Definisi lain, sampah yakni material yang tidak diinginkan dan ciri dari berakhirnya suatu proses. Sampah dapat berasal dari alam, manusia, nuklir, industri, dan pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, dan daunan kering. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan dan tidak akan membusuk, seperti plastik dan Alasan? alasan kesalahan bagian lapangan observasi tersebut adalah Agak rumit ya, tolong dibaca hati-hati, pelan-pelan, karena memerlukan pemahaman. Ya. Yang lain semua membaca, semua memperhatikan soal nomor 34. Apa, Eleora jawabannya? yang B bukan? Yang B, pendeskripsian sampah tidak memberikan gambaran tentang manfaat sampah. Ya, alasan bagian teks laporan hasil bersedia disalahan. Yang lain? Ada yang bisa jawab? Eleora menjawab B. Yang lain? Yang lain belum ada yang menjawab? Dwi Anita, silakan dijawab. Apa jawaban kamu, Dwi? Eleora menjawab yang B. Dwi Anita menjawab apa? Saya yang A, Bu. Yang A. Mengapa jawabannya A? Sebentar. Ya, perlu pemahaman tinggi nih. Pemahaman tinggi, terus pemahaman materinya juga. Kebahasaan kita harus luas wawasannya ya. Wawasan tentang kebahasaannya, tentang ejaannya harus sangat luas. Mengapa, Dwi? Dwi udah benar jawabannya, tapi bingung di mana letak salahnya. Ya, sebentar ya, maaf ya Wi. Kamu masih bingung karena waktu berpacu. Terus Ibu jelaskan. Mengapa teks ini salah? Ya, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya yaitu pada kata yakni. Mengapa Ibu katakan kurang tepat? Karena kata yakni itu biasanya untuk penjabaran. Ya. Sedangkan sampah yakni bahan terbuang atau sengaja dibuang dan seterusnya ini biasanya termasuk ke dalam pengertian sampah adalah bahan terbilang. Kalau yakni untuk penjabaran. Yang datang hari ini yakni Ibu Dwi.
umpamanya. Nah, itu sudah merupakan langsung tunjuk ya, yakni A, yakni B. Saya hari ini yakni mendapatkan nilai A. Jadi merasa sudah yakin. Lanjut nomor 35. Tentang kata baku tidak baku. Untuk memudahkan kita atau mempercepat menjawab soal, ya, bisa soalnya dulu kita baca. Jika sudah tahu jawabannya bisa kita menjawabnya. Tetapi kalau ada hubungannya dengan teks, mau tidak mau, suka tidak suka, teksnya harus dibaca. Kalau untuk nomor 35, yang penting pemahaman tentang kata baku tidak bakunya bisa atau mampu. Silahkan kalian bisa menjawab soal nomor 35. Ada yang bisa jawab? Atau Ibu tunjuk saja deh, Devina. Silahkan Devina. Jawab. Langsung jawabannya, Bu. Boleh. Jawabannya menurut saya yang A. Video. Mengapa salah? Kata bakunya apa? Video mungkin. Jangan ada mungkin dong. Kalau mungkin berarti kamu masih ragu. Video, Bu. Video Ya. pakai. Ya, terus? Terus viral itu harusnya pakai V, jadi viral. Ya, terus? Enggak, harusnya tuh tidak. Ya. Setuju semuanya ya? Jawaban Setuju, Bu. ya. Jawaban Devina sudah benar ya. Nah, sekarang kita lihat penulisan ada di video yang benar berarti di option C ya, penulisan yang benarnya tuh video jadi video. Benar. Viral menjadi viral. Ada di option D. Enggak. Jadi tidak. Ya. Berhubung yang ditanyakannya tidak baku, berarti kita mencari yang tidak bakunya. Yang bakunya tadi video, viral, dan tidak. Sudah paham ya? Untuk soal nomor 34 dan nomor 35. Paham? Ya. Kalau paham, tunjukkan jempol kalian. Ya. Lanjutkan ke nomor 36. Coba Satria. Mana Satria? Satria Adien 9J. Silakan jawab. Buka videonya supaya kelihatan oleh Ibu dan oleh wali kelas kalian bahwa kamu itu ikut PM. Bentar, Bu, sebentar. Ini siapa yang mengirimkan wajah bukan aslinya? Ini Gibran ya? Sekali lagi, kelas 9J, tolong dibuka videonya. Ya, videonya dibuka supaya kelihatan wajah kalian. Kelas 9J tidak bermasalah kan dengan jaringan internet dan perangkat yang lainnya? Tadi saya telat masuk gara-gara internetnya lelet, Bu. Oh iya, sama Ibu juga. Ya, tadi pas di 9A, laptop yang satu tidak bisa merekam karena oleh wali kelas kalian suruh merekam. Jadi Ibu ini mengganti laptop. Citra, nih Citra masih nutup. Kemana Citra? Ibu hanya diberikan wajah yang bukan aslinya. Si Citra Anissa kemana? Ayo Satria. Mana Satria?
Kemana Satria? Ya, silakan Satria, dibaca. Soalnya dulu ya Satria. Kalau yang tadi bisa Ya, Bu. ditebak ya, 36. Bacalah kutipan teks deskripsi berikut. 1. Siapakah orang Indonesia, khususnya orang Jogja, yang tidak kenal dengan Malioboro? Malioboro sering disebut sebagai pusat wisata kota Yogyakarta. Malioboro merupakan sebuah jalan yang ada di pusat kota Yogyakarta. Meskipun hanya nama sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang tinggi, sehingga membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata pilihan para turis lokal dan mancanegara, serta memiliki sangat banyak arti kehidupan. Kalimat definisi pada penggalan teks deskripsi tersebut ditandai dengan nomor D, nomor 4. Nomor 4 apa? Coba dibaca jawabannya. Meskipun Meski hanya nama sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang tinggi, sehingga membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata pilihan para turis lokal dan mancanegara, serta memiliki sangat banyak arti kehidupan. Ya. Ada yang setuju dengan jawaban Satria? Silahkan berdiskusi. Bu, saya tidak setuju dengan jawaban Satria. Saya setujunya yang ini karena ini. Silahkan, supaya tidak ngantuk. Ya, 9J. Satria tadi menjawab D. Coba Zahra. Zahra, jawaban kamu apa? Zahra. Jawaban saya yang nomor 3, Bu. Nomor 3. Malioboro merupakan sebuah jalan yang ada di pusat Yogyakarta. Ya, yang lain? Tunjuk tangan saja deh. Begini, yang setuju dengan jawaban Satria, yang setuju jawaban tadi itu siapa ya? Nurul ya? Ya. Yang setuju dengan jawaban Satria. Gini, angkat tangan. Ini Alisa, Zahra ada enggak? Tidak sih orangnya. Normalia. Normalia, jawaban kamu apa? Jawaban saya yang C, yang nomor 3. Ya, berarti sama dengan jawaban siapa tadi? Zahra. Ya, Zahra. Mengapa ditutup terus nih videonya ya? Zahra tidak mau dibuka. Tuh. Akila, Dinda, Bima Satria. Bima Satria, jawaban kamu apa, Bima? Buka videonya. Jawaban saya C, Bu. Jawabnya C. Nomor 3. Ya. Sekarang perhatikan. Definisi. Kalimat definisi itu yang bagaimana sih? Ya, kalimat definisi itu ingat pengertian. Ya. Bisa saja Malioboro adalah, nah itu untuk pengertian seperti tadi. Sampah adalah, ya, itu termasuk ke dalam kalimat definisi. Tidak harus kalimat definisi itu ditandai oleh kata adalah. Bisa langsung merupakan. Ya. Ibu ulang lagi. Tadi kalimat sebelumnya ada sampah adalah bla 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 bla. Ya. Nah, itu merupakan kalimat definisi. Ada lagi di sini. Mana kalimat definisi pada penggalan teks deskripsi? Yaitu nomor 3. Jadi mohon maaf, jawaban dari Satria masih belum tepat. Ibu tambahkan sedikit ya, Nak, tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yaitu ada identifikasi, sambil dicatat. Struktur teks deskripsi
yaitu ada identifikasi, ada teks. Ulang. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan. Coba Dinda sebutkan kembali apa yang Ibu ucapkan. Struktur teks deskripsi itu yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan. Ya, tepat. Nah, tadi kalimat definisi berarti ketika kita membuat struktur teks deskripsi yang yang pertama kita tuliskan yaitu pengertian. Malioboro merupakan bla 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 bla. Sengaja Ibu bla 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 itu jangan nanti tuliskan deh. Apa identifikasi isinya pengertian Malioboro bla bla bla, bukan ya? Itu hanya contoh saja ya. Di sini Mbak lihat Malioboro merupakan sebuah jalan yang ada di pusat kota Yogyakarta. Kita buat kalimat kalimat definisi dalam teks deskripsi yang lainnya. Contoh, SMP Negeri 12 Kota Bekasi merupakan SMP negeri yang favorit, salah satu mungkin ya, salah satu SMP negeri favorit di Kota Bekasi. Setuju kalian tentang SMP 12 Bekasi favorit di Kota Bekasi? Oh, kita harus setuju, kita harus bangga ya. Lanjutkan. Deskripsi bagian berarti kalimat pendukung kepada kalimat sebelumnya. Akhir, penutup, atau kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan tentang Malioboro. Malioboro itu merupakan kota yang sangat disegani di seluruh Indonesia maupun di negara lain. Lanjut nomor 37. Siapa yang akan membacakan dan sekaligus menjawab? 37 Ida Bagus. Ida Bagus Ya, Bu. NYK. Ya, silakan. Satu yang Dibuka terhormat. videonya atuh aku bagus. Mana Bentar, nih Bu. bagus? Bentar. Suaranya sudah pada menggema ya. Nah, tidak bagus. Ya, silakan. Satu yang terhormat. 2 Kepala SMP Hasnasto. 3 Jalan Cidodo, Jakarta. 4 Selatan. Penulisan ejaan yang salah pada alamat surat di atas adalah B, bukan, Bu. 2 dan 3. Jawabannya 2 dan 3. Kamu jawab B, 2 dan 3. Iya, Bu. Oh gitu. Coba yang lain, mungkin ada yang bisa menjawab. Atau di chat deh. Coba kalian tulis. Di chatnya jawabannya apa? Oh, dari sana ya, tidak bisa. Dari Bu Anisanya. Coba Gania. Mana Gania? Gania, jawabanmu apa? Yang D, Bu, 3 dan 4. Yang D, 3 dan 4.
Coba Akila, jawabannya apa? Saya C, Bu. 2 dan 4. 2 dan 4, Akila. Cut Felicia. Mana Cut? Pak. D 3 dan 4. 4. Kalau berarti kamu belum jawab ya, belum dikerjakan ya. Alisa, mana Alisa? Alisa jawabannya apa? Mana Alisa? 3 dan 4, Bu. Tadi lupa matiin, lupa nyalain mic tadi, maaf. Berarti D, Alisa D jawabannya. Iya. Oh D. Dah, perhatikan. Mengapa jawab 3 dan 4 ya? Di mana letak kesalahannya? Jalannya bukan JL aja, Bu. Apa gimana? Nah, sekarang lihat dulu. Yang paling salah. Jadi begini kalau dalam bahasa Indonesia, mana yang paling. Ya. Kalau ada yang paling salah harus memilih itu. Perhatikan, YTH, kepala. K-nya harus huruf besar atau huruf kecil? Boleh di situ huruf kecil. Kata kepala, jika ada lanjutannya, di sini SMP, atau kepala sekolah, ya, harus huruf besar. Kecuali kata kepalanya tidak diikuti dengan kata jabatan. Hanya kepala saja. Ya, paham? Terus selatan. Itu jelas S-nya harus huruf besar. Nah, untuk jalan nanti kita ini kan lagi bahas lagi ya kesalahannya. Memang ini soalnya kurang akurat ya. Harusnya jalan JL saja, tidak dipanjangkan. Nah, tetapi balik lagi dalam bahasa Indonesia harus mencari yang paling benar, yang paling tepat. Paham ya, Nak? Ya. Lanjutkan. Nomor 38. 38. Masih tentang surat dinas. Coba kita semua membaca ya. Bukan hanya yang disebut namanya saja oleh Ibu. Kalian baru menjawab soalnya. Semua membaca dalam waktu 3 detik ya, baca soalnya.
Bu, Ibu di mute, Bu. Kenapa tidak bagus? Nah, Ibu di mute ya. Tadi ada yang mau dibicarakan dengan keluarga ibu karena maaf ibu lagi WFH dari rumah maka Zoom meetingnya dari rumah. Mohon maaf ya. Yuk lanjut. Ya, lanjutkan ya. Penggunaan ejaan ya. Ejaan yang salah. Coba Marsa, mana Marsa? Marsa, ya. Silakan dibaca dulu. Oke. Dari atas ya, Nak, dari SMP Cemerlang. Oke, Bu. SMP Cemerlang, Jalan Bendi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nomor hal undangan 12 November 2018 kepada atau YTH para guru dan karyawan SMP Cemerlang di Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat tahun 2018, kami mengharap kehadiran Bapak Ibu pada hari tanggal Sabtu 17 November 2018, waktu pukul 8, tempat ruang aula SMP Cemerlang, acara persiapan lomba. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Penggunaan ejaan yang salah pada surat dinas tersebut ditandai dengan nomor ejaan ya, Nak. Kalau ejaan berarti kepenulisan. Dan penulisan huruf besar, huruf kecil, terus salah penempatan antara P, P, tanda baca, itu ejaan. Silakan. Yang mana, Marsa? Kalau menurut saya yang A, Bu. Yang A. Ya. Nomor 1. Ya, 1. Terus nomor 2-nya di mana letak kesalahan? Maaf, nomor 1 di mana letak kesalahannya, Nak? November itu harusnya November, bukan? V. Yang pakai V, iya. Ya. Sekarang nomor 2. Yang nomor 5, yang nomor 2 ya, Bu. Ya. Katanya Itu kamu jawab A. Iya, yang Iya. maksudnya yang 2 itu yang P, Ibu, yang parah. Mengapa salah? Harusnya kecil, Ibu, tanda hurufnya. ETH para guru. Para gurunya kecil. Bisa. Yo. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana dengan nomor 5? Tadi kan Marsa menjawab A, yaitu kesalahannya November menjadi November V. Nomor 2, menurut Marsa, para guru dan karyawan itu P-nya harus kecil. Ya. Bagaimana Ibu ajukan? Bagaimana dengan nomor 5? Diperhatikan, semua memperhatikan ya nomor 5. Atas perhatiannya harus ada tanda apa di sana? Koma, Bu. Tanda koma. Atas perhatiannya, koma, kami ucapkan terima kasih. Apakah benar? Yang B, Ibu. Yang
B. Yang B. Iya. 2,5. Yang B ya. Setuju ya yang B. Nanti kalau merasa ragu-ragu silahkan kalian dibuka UEB-nya, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, takutnya Ibu salah menjawab ya. Kalau untuk yang nomor 2, mengapa harus huruf besar? Ya, YTH para guru dan karyawan. Ini biasanya kalau untuk menunjukkan ke siapa namanya alamat, huruf besar diawalinya. Lanjut nomor 39. Coba Marsa tadi udah jawab. Nurul Mahdiah. Mana Nurul? Ya, silakan. Saya tentu merasa bangga sekali ITS berhasil menorehkan prestasi sebesar ini. Tutur Wakil Rektor Heru Setiawan. Alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah Apa nih? Yang lain menyimak ya, yang lain menyimak. tanda tanya seharusnya tanda seru. Tanda tanya harus tanda seru. Bisa. Tanda tanya harus tanda seru. Berarti B jawaban kamu. Ada yang lain jawabannya? Saya tentu merasa bangga sekali ITS berhasil menorehkan prestasi besar. Sekarang fungsi dari tanda seru itu untuk apa sih? Tanda seru untuk apa? Kalimat perintah bukan, Bu? Iya. Kalimat perintah. Di situ menunjukkan kata perintah tidak? Ada? Tidak. Saya tentu merasa bangga sekali ITS berhasil menorehkan prestasi sebesar ini. Tanda apakah di situ yang tepat? Titik. Titik. Nah, kalau titik berarti T-nya huruf besar tidak? Titik, terus tanda petik, tuturnya T-nya harus huruf besar. Karena setelah diakhiri tanda titik, memulai huruf besar ya. Ada pertanyaan? Dari nomor 33 sampai nomor 39. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjutkan nomor 40. Ya, nomor 40. Dibaca dulu. Cermati teks berikut. Minum air garam yang sudah ditakar bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mengkonsumsi air garam, proses metabolisasi terbaru sehingga air bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Air garam bisa menstimulasi sistem sekresi usus sehingga dapat membantu melancarkan pencernaan. Air garam yang diperlukan tubuh manusia setiap hari paling tidak sebanyak 8 gram. Minum air garam yang cukup dapat memperlancar peredaran darah sehingga dapat terhindar dari penyakit kronis. Ini ada kaitannya dengan COVID-19 ya. Berarti kita harus minum
air garam. Jangan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hanya kita tidak tahu takarannya berapa nih. Garamnya berapa, airnya berapa. Silakan kalian cari di Google, search atau cari ya, cari di internet berapa takaran yang tepat. Ya. Coba jawab oleh tadi Akila udah. Lanjut ke Siva. Siva 9C. Adakah Siva? Ada, Bu. Ya, silahkan dibuka videonya supaya Ibu bisa melihat wajahmu. Sebentar, Bu. Ya, Ibu tunggu ya. Mana Siva? Perbaikan yang tepat terhadap kata bercetak miring pada teks tersebut adalah C. Metabolisme, sistem, dan kronik. Yang C ya. Ya. Metabolisme. Nah, sebentar Ibu memberikan penjelasan. Di dalam bahasa Indonesia itu ada unsur serapan. Unsur serapan maksudnya kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang secara adopsi atau secara keseluruhan kata itu digunakan dalam bahasa Indonesia. Ada yang disesuaikan. Ya, yang disesuaikan, lihat apakah metabolisme ini disesuaikan atau diadopsi. Jawabannya ada yang tahu, ada yang paham tadi yang Ibu sampaikan? Ada ya, ini. Ya. Metabolisme berarti disesuaikan. Sistem kerjasama kronis disesuaikan, tadinya kronis itu kronis menjadi kronis. Ya. Selesai sudah sampai nomor 40 modul 1 untuk bagian pilihan ganda. Sekarang kita lanjutkan ke soal esai. Silahkan dibaca, dikerjakan. Ulangi lagi, nomor 41 bagian esai dikerjakan. Ya. Waktu masih ada 10 menit. Cukup ya satu soal untuk esai. Sudah ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nomor 41. Gina udah selesai.
Ada Gina, ada Gania. Gania udah selesai? Belum, Bu. Belum, ya. Ibu tunggu. Tadi waktunya. Masih sebentar lagi nih. Mana tadi ya? 8 menit lagi, Nak. Ada yang sudah bisa menjawab? Coba Ibu lihat di sini. Masa tadi udah. Putri. Putri Rahmawati sudah dikerjakan belum? Sudah selesai belum? Putri Rahmawati. Yuslina. Cari dari kebahasaannya. 2 kelemahan teks ulasan. Ada yang bisa jawab? Masih belum. Gibran? Gibran, coba dibuka videonya. Jangan menampakkan wajah dari kartun. Mana Gibran? Kirani udah selesai belum? Mana Kirani? Belum, Bu. Belum. Atau Ibu berikan clue-nya ya. Cari kata yang tidak baku. Kalau kamu tahu kata yang tidak baku, sudah menjawab 1 kelemahan. Kan yang diminta segi kebahasaannya. Penggunaan kata gue dan elu bukan, Bu? Nah, seperti gue, elu. Ya, kalau di sini memang sedang dibahas tentang penggunaan kata tersebut di dalam cerpennya. Ya. Bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Nah, pemilihan kata-kata cerpen ini menggunakan bahasa-bahasa serapan remaja saat ini seperti gue dan lu. Nah,
Yang membuat cerpen ini sepertinya dikhususkan untuk kalangan remaja saja. Maksud Ibu, yang membuat teks ulasan tersebut bukan mengkritik dari kata-kata yang digunakan dalam cerpen tersebut. Ada di paragraf kedua. Yaitu kata tahu, harusnya tahu, dibaca tahu. Dan kesalahan yang kedua, jadi kesalahan pertama itu tahu, harusnya tahu, dibaca tahu, penulisan tahu. Dan selanjutnya, lanjutkan, tapi dan mudah menebak kisah dari cerita ini dan lanjutan ceritanya sehingga cenderung akan merasa kurang tertarik untuk melanjutkan membacanya. Ada lanjutkan, melanjutkan. Dan lanjutan, ya harusnya lanjutan ceritanya. Kalau lanjutkan, di situ akhirankan. Akhirankan memerintah. Lanjutkan ceritanya. Berarti yang membaca atau yang berbicara memerintah kepada orang yang ada bisa di depannya atau di di paragraf tersebut. Jadi lanjutan ceritanya sehingga cenderung akan merasa kurang tertarik untuk melanjutkan. Udah, waktunya habis. Bu Tuti, udah saya rekam ya yang kedua. Nanti mungkin materinya bisa di-share ke 9A saja ya Bu Tuti. Iya, Bu. Karena sama. Nanti karena sama. Lah ini saya masih ngerekam, Bu. Matiin dulu ya. Iya. Iya, Bu. Dimatiin dulu, Bu. Ya, sebentar. Bapak Ibu, di-share-nya nanti di grup bermanfaat buat siswa dan siswa